Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang kami banggakan, pada pertemuan ini kita akan membahas materi PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, yang mana kita akan bahas tentang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan ini adalah siswa dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan pembahasan ini diambil dari KD3, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjut slide berikutnya. Anak-anak, kita akan mengetahui satu persatu sedangkan butir sila kelima. Butir yang pertama adalah mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap serta suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Contoh yang kita lihat di sini, hukumnya wajib untuk saling menghormati terhadap sesama manusia. Kemudian yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh dalam penerapan, adil kepada teman yang membutuhkan. Kita lihat di gambar ini, kita berbuat adil sama-sama, kita dengan temannya atau orang-orang itu membangun dalam rangka mewujudkan sila kelima, yaitu membangun di suatu daerah kita bersama dalam membangun. Kemudian yang butir yang ketiga, yaitu menghormati hak orang lain. Itu anak-anak, contohnya apa? Menghormati orang lain, yaitu rukun pada semua manusia. Sedangkan yang keempat, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Contoh dalam penerapan, dalam hidup antara hak dan kewajiban dibutuhkan, tetapi haruslah seimbang. Kita memperoleh kenyamanan, tapi juga wajib mentaati aturan. Kita lihat di dalam gambar anak-anak, contoh dalam ini kami Pak Guru ambil dari BPJS. BPJS itu orang nyur, kemudian adanya kebijakan dari seorang pimpinan BPJS dalam memberikan aturan-aturan. Ini termasuk pengamalan sila kelima dari butir ke-3 dan ke-4. Baik, kita lanjut. Butir yang kelima. Apa butir yang kelima, anak-anak? Suka bekerja keras. Jadi kita harus bekerja keras. Yang keenam, suka memberi pertolongan kepada orang lain supaya dapat berdiri sendiri. Contohnya, memberi bantuan modal usaha tanpa adanya bunga kepada orang sekitar yang membutuhkan. Pak Guru ambil contoh di sini, suka bekerja keras dan membantu orang. Ini seorang ojek atau gojek, itu membantu orang. Di samping cepat karena dengan padat mobil kendaraan cepat. Kemudian di sini ada juga dibantu pada pandemi ini, dibantu oleh apa? Oleh kesehatan, sehingga orangnya sehat, si ojek sehat karena disemprot dengan disinfektan, kemudian bisa ojeknya nolong pada orang-orang yang cepat untuk membutuhkan mengirimkan penumpangnya. Baik, kita lanjut berikutnya. Yang ke-7 adalah tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan atau wewenang. Yang ke-8, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi di sini tidak perlu anak-anak kita hidup mewah, tapi kita cukup hidup sederhana. Bapak Guru tampilkan ini membiasakan hidup sederhana. Satu keluarga, nah, cukup di sini
berdiskusi bagaimana hidup sederhana, tidak usah hidup mewah. Jadi hidup itu secukupnya saja, tanpa berusaha untuk menunjukkan kemewahan. Ini kami lihat atau kami tampilkan di dalam cover buku. Baik, kita lanjut berikutnya, yaitu butir yang ke-9, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ke-10, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata serta berkeadilan sosial. Itu anak-anak ya, butir yang ke-9 dan 10 dari sila ke-5. Dan Pak Guru lihatkan contoh untuk pemerataan ini, seorang pejabat yang telah memberikan bantuan kepada petani, sehingga nanti petani itu akan mendapatkan hasil yang lebih baik atau meningkat, sehingga nantinya seluruh Indonesia bisa mendapatkan pangan yang cukup, sehingga akan teruslah keadilan sosial, melakukan kegiatan mewujudkan kemajuan yang merata, tidak merata seluruh Indonesia. Baik, kita lanjut sila kelima, butir ke-11 dari sila yang kelima. Ini kalau nggak salah merupakan amandemen. Ini butir yang ke-11, gemar menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kemudian kami tampilkan gambar di situ bagaimana menghargai hasil karya orang lain. Salah satu contoh, mengadakan lomba, kemudian diadakan lomba, setelah lomba hasil itu ditampilkan, anak itu mendapatkan penghargaan. Jadi kita bisa menghargai hasil karya anak karena berlomba, kemudian kita tampilkan. Ini merupakan perwujudan dari sila kelima, butir yang ke-11, menghargai hasil karya. Dan itu masih banyak lagi, salah satu contoh saja. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada berikutnya. Di soal-soal saya kira anak-anak sudah paham tentang pelaksanaan sila yang kelima. Sudah saya berikan contoh dari butir pertama sampai butir ke-11. Dan perlu diketahui bahwa sila kelima dari itu terdiri dari 11 butir. Saya kira itu lebih pahamnya malah kita bahas tentang soal ini jawab. Anak-anak, satu, berapa jumlah butir sila kelima dari Pancasila? Yang kedua, tulis contoh menghargai orang lain. Saya kira itu yang saya sampaikan, meskipun ini video yang sangat singkat dan juga masih banyak kekurangan, kritik dan saran kepada pembaca. Demikian, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.